Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Farhanudina dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Pemuda sendiri adalah bagian masyarakat yang pada umumnya berusia muda. Golongan yang dianggap sebagai pemuda adalah penduduk berusia 13 tahun sampai 25 tahun. Pemuda tidak hanya dilihat dari aspek umur, tetapi dilihat juga dari aspek semangatnya. Semangat untuk bergerak dan berubah hingga memberi kontribusi bagi integritas bangsa. Sikap radikal, pemberontak, kemauan keras, berani bertindak, optimis, berpendirian teguh, tidak gampang putus asa, pantang mundur, menggambarkan pemuda yang sejati. Pemuda merupakan aset nasional yang potensial bagi pembangunan bangsa. Sekaligus, pemuda juga beban dalam masyarakat, karena mereka harus memikirkan kebutuhannya dalam pendidikan, rekreasi, dan lapangan pekerjaan. Pemuda secara mendalam dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat di sekitarnya. Pengalaman-pengalaman baru ikut membentuk kesadaran nasional pada diri pemuda. Membela kebenaran menjadi tugas utama bagi orang yang menuntut ilmu. Pikiran yang biasa seperti akan menghasilkan sikap yang kritis terhadap realitas dan perubahan yang bertentangan dengan kebenaran. Pada tahun 1908 sampai 1928, pada masa pergerakan nasional, pemuda Indonesia mempunyai semangat yang tinggi untuk bergerak dan berubah hingga dapat memberi peranan bagi kemajuan bangsanya. Memiliki tujuan yaitu untuk memperbaiki dan mensejahterakan rakyat di Indonesia dalam belenggu pemerintahan kolonial Belanda. Meningkatnya kesadaran nasional juga mendorong berkembangnya rasa kesadaran terhadap bangsa dan tanah air yang kemudian menjadi keinginan untuk melawan sistem penjajahan. Hal itu dilakukan karena kaum penjajah melakukan dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi budaya. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional ditandai dengan munculnya organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan dan keagamaan. Setelah periode tersebut, pemuda mulai terlibat dalam masalah politik nasional. Kesadaran nasional mendorong berbagai usaha kaum pemuda untuk terdidik. Kaum pemuda mendirikan berbagai pergerakan, baik yang berasaskan politik maupun sosial budaya. Hal ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang didirikan oleh pemuda pelajar Stovia pada tahun 1908. Budi Utomo bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pada aspek budaya dan pendidikan. Setelah berdirinya Budi Utomo, banyak organisasi lain yang bergerak dalam berbagai aspek seperti organisasi politik, keagamaan, wanita, dan pemuda. Salah satunya adalah organisasi pemuda. Organisasi pemuda yang pertama ikut berperan dalam perjuangan rakyat Indonesia adalah Tri Koro Darmo, yang kemudian berubah menjadi Jong Java, mengikuti jejak dari pemuda-pemuda Jawa. Maka
Bermunculan juga organisasi kedaerahan lain seperti Jong Sumatranenbon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, Pemuda Betawi, Sekar Rukun, dan Pemuda Timur yang tujuannya memperluas persaudaraan dan mengembangkan kebudayaan masing-masing daerah serta organisasi yang berasaskan kebangsaan seperti PI, PPI, dan Pemuda Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.